biar biar tahu aku nih konsep konsep selamat dalam Al-Quran itu apa sih Bang sebenarnya? Loh, kok balik tanya? Kau Ya, ndak mau enggak. bantah? Cuma nanya dulu aja, nanya. Silakan Ustaz Alif. Di mute kalau gitu mute. Oke, Kalau oke nggak Bang. ngomong mute. Oke, mau selamat di dalam Islam itu banyak ayatnya. Kita nggak perlu jauh-jauh. Dari namanya aja itu tentang keselamatan, yaitu Islam. Dari kata aslama yuslimu islaman. Tentang orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka orang itu akan selamat. Dari kata salama. Maka ketika orang itu berserah diri kepada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, orang itu yang akan selamat. Maka satu-satunya agama yang menyebut tentang keselamatan di muka bumi ini hanya Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah para nabi itu selamat? Selamat. Semua para nabi selamat. Karena semua para nabi mendengarkan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, dia taat dan tunduk patuh kepada Tuhan. Nah, itu konsepnya tentang keselamatan. Makanya di dalam surah Yunus dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia ke kampung yang penuh kedamaian, yaitu kampung keselamatan. Darussalam, dari kata salama, Islam lagi. Semua umat manusia ya yang menjadi seorang muslim, maka dia akan selamat. Karena orang itu masuk ke dalam keselamatan. Makanya perintahnya, wahai segenap manusia, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, masuklah kalian ke dalam keselamatan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Gitu. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, itu ayatnya ada. Kalau di dalam Islam. Nah, mengikuti langkah-langkah setan itu adalah jalan kesesatan. Sekarang saya tanya lagi. Kalau mengikuti jalan kesesatan, contoh Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Yesus mengajarkan tentang satu Tuhan. Lalu bagaimana orang yang berseru kepada Yesus Tuhan? Ternyata akan diusir oleh Yesus. Bahkan Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalau aku tidak mengenal kalian, kata Yesus, lalu siapa yang membantu mereka ketika ngusir setan pakai nama Yesus? Tapi ingat, nubuatan Yesus. Karena Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mengadakan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Mesias palsu inilah yang menyesatkan. Nabi-nabi palsu inilah yang menyesatkan karena dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Nah, pengusirannya seperti apa? Orang bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Yesus tidak kenal, berarti dia ketika mengusir setan, mengikuti penyesat alias Mesias palsu. Karena Yesus yang asli tidak kenal. Kalau mengikuti Mesias palsu, berarti mengikuti langkah setan. Makanya kata Al-Quran, janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Baca Matius 7:23, di situ Yesus akan mengusir, yang diusirnya sampai detik ini tidak bisa dibantah. Orang-orangnya adalah dari kalangan Kristen. Gitu, Bang. Silakan Zakaria. Oke Bang. Jadi gini Bang. Eh to the point aja, saya itu Advent Bang, bukan Advent itu kan Kristen yang mirip-mirip dengan Yahudi Bang. Abang tahu itu Advent? Tahu, Tahu Bang. nggak makan babi? Oke. Tahu. Advent mirip Sabar. Advent bangun juga ada. Advent sama kayak Islam kan Bang? Oh, enggak dong. Enggak. Maksudnya kalau misalnya di dalam semua peraturan perintah kayak perintah makan ini itu makan babi nggak dikonsumsi. Pernah Abang dengar kayak gitu kan? Pernah dengar. Oke. Hmm, Terus kami pun pernah juga dengar. disuruhnya sunat Bang. Dan saya juga sudah sunat saya. Ah, Oke. Jadi iya. prinsip Terus prinsip kita ke poinnya keselamatan. begini, Bang. Oke, gini Poinnya Bang. di sini Prinsip poinnya. keselamatan, oke, Mm-mm. prinsip keselamatan yang kami anut sebagai Kristen itu percaya sama Yesus dan melakukan perintah Tuhan.
Oke, saya tanya dulu deh Abang Zakaria ya. Mungkin abang kan lagi banyak belajar juga. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah ini, di sini letak permasalahannya. Yesus sendiri mengajarkan kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Sekarang gini bang. Itu ajaran Yesus. Ya. Makanya tadi yang diusir oleh Yesus yang berseru kepada Yesus Tuhan. Percuma kau tidak makan babi kalau masih menuhankan anak orang, Bang. Gitu bang. Sekarang gini bang. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, semua itulah orang-orang yang dekat sama Yesus, betul atau enggak bang? Murid-muridnya betul atau enggak bang? Oke, betul, betul. Saya baca dalilnya ya, saya bantu dalilnya ya. Saya bantu dalilnya. Nih, kata Yesus, dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia katakan demikian, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di sini murid-murid Yesus. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini Yesus berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk murid-muridnya. Dan murid-muridnya di situ percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Lalu ajaran menuhankan Yesus itu ajaran siapa? Ajaran Yesus bukan? Murid Yesus juga bukan? Siapa yang mengajarkan? Coba jawab, Bang. Yang mengajarkan kabur. Jangan diam aja. Jujur jawab. Ya Ayo. gitu dong. Ya jawab jujur ya, betul. Jujur. Nah gitu, Wih. jangan aku Yesus sebagai Tuhan ya, betul. Ya pintar gitu. Ya udah sadat sekarang. Oh nggak ada lagi orangnya ternyata. Aduh, Waduh, nggak ada Ustaz. kalian Udah masih turun denger ya? ternyata. Aku juga tadi masih dengar suaranya. Karena mereka percaya Yesus itu utusan Tuhan. Apakah di sini doa Yesus tidak dikabulkan? Ya tentu dikabulkan. Kalau doa Yesus di sini dikabulkan, Yesus sama sekali tidak menyinggung. Tenang teman-teman murid-muridku, percaya aja nanti disalib beres kamu masuk surga. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada dari Yesus itu, nggak ada. Tell me something. Tell Anak anum gede dhuwur lengkung. Oke, ada Bang Racun. Racun Kristen atau Muslim, Bang? Coba itu yang suka nyinyir, bibirnya tolong. Mau naikin views dan dewa-dewa ning asmara kuatno ati kamu. Anggonku saya janda. ning Edis TV debatnya pakai data, tidak dengan asumsi. Keren. Ya iya, justru karena memang keren banget Edis TV teman-teman. Makanya kita tiap hari nungguin dia live. Aku sendiri secara pribadi nungguin jam-jam Edis live itu. Saya tungguin, saya tontonin tiap hari. Saya belajar teman-teman. Ya, artinya apa, hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar gratis dengan adanya Edis. Lagi Hermes. dewa tertinggi itu